Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini, kita masih belajar dari kehidupan Otniel. Judul renungan kita adalah Penyelamat Israel. Ayat nats kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Amin. Di dalam kitab Hakim-Hakim, kita melihat lingkaran kehidupan bangsa Israel yang tidak patut untuk dicontoh. Lingkaran kehidupan itu adalah keadaan Israel aman. Kemudian bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya bangsa Israel ini dikuasai oleh bangsa lain. Setelah dikuasai bangsa lain, bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Setelah mereka berseru kepada Tuhan, mereka diselamatkan dan keadaan aman kembali. Yang menarik di sini adalah pilihan Tuhan atas orang-orang tertentu untuk menjadi penyelamat. Tidak sembarang orang, dan Otniel adalah salah satunya. Karena perbuatan jahat mereka, maka Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada Kusyan Risataim, Raja Aram Mesopotamia. Istilah yang dipakai di sini adalah menjual. Ini adalah istilah yang biasa dipakai untuk perdagangan, yang dalam hal ini adalah perdagangan budak. Dengan demikian, bangsa Israel menjadi budak Kusyan Risataim selama 8 tahun. 8 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk menjadi budak. Pasti mereka merasakan pahit getirnya kehidupan sebagai budak. Itulah sebabnya mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan pun membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 9. Inilah bukti kasih Tuhan kepada umatnya. Tuhan memilih Otniel sebab dia memenuhi syarat, khususnya pengalamannya dalam peperangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 13, Otniel berhasil merebut Kiryat Sefer, kota yang ada di pegunungan. Ini berarti bahwa Otniel memang tangguh atau mungkin pintar dalam mengatur strategi, mengingat medan perangnya cukup sulit. Di sisi lain, menjadi penyelamat bangsa Israel, sekalipun itu pilihan Tuhan, bukan berarti tanpa risiko, karena yang dihadapi adalah musuh yang sangat kuat. Kusyan Risataim bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah raja dari sebuah kerajaan besar saat itu. Nama Kusyan Risataim berarti twice wicked Kusan, atau Kusyan yang double jahat. Tidak ada keterangan yang jelas seperti apa jahatnya Kusyan itu. Maka tidak heran kalau bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Namun
Otniel tidak takut menghadapi Kusyan. Dia tidak undur dari panggilan Tuhan sebagai penyelamat bagi bangsanya. Keputusan Otniel benar, terbukti bahwa Tuhan menyertainya dan dia bisa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Kita juga dipilih untuk menjadi penyelamat, yaitu penyelamat bagi orang-orang yang tersesat secara rohani. Pilihan Tuhan itu tidak salah, karena kita memenuhi syarat, yaitu kita sudah mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita jalankan tanggung jawab kita dengan tulus dan cerdik, karena misi penyelamatan itu mengandung risiko. Di sisi lain, mungkin saja kita dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat secara jasmani. Mungkin dalam masalah hubungan antar sesama, masalah pekerjaan, atau masalah ekonomi. Jika kita yakin akan pilihan Tuhan atas kita untuk tugas itu, mari lakukanlah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sendiri yang akan memberi kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kekuatan yang dari Tuhan jauh lebih besar dari risiko ketika kita melakukan pekerjaannya. Amin. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas pilihan-Mu terhadap kami, untuk kami memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada umat manusia, sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa diselamatkan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk menghadapi setiap risiko dari panggilan kami ini, karena kami tahu Tuhan akan memperlengkapi kami untuk kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kami tersebut. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.